Jemaah sekalian, para habaib, para tuan-tuan guru yang kita muliakan, malam hari ini Masya Allah kita banyak sekali kedatangan tamu dari para habaib dan para tuan-tuan guru. Dan ada beberapa orang yang kita mintakan nasihat-nasihat dari beliau. Yang pertama, langsung saja kita mintakan nasihat dari akhina fillah, Tuan Guru Ustaz Khairullah Azmi dari Tabukan Marabahat. Kepada beliau waktu dan tempat dengan segala hormat kami aturkan. Ultumus salat ala nabi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati serta kita muliakan para habaib, para syara'ib, zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa ulun sebutkan karena ulun hanya berteman juga di sini dalam berhentian di ulun kada pinangguk namanan habaib namanan tangga. Mudah asli segera. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tuan-tuan guru, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh agama, lebih khusus kepada tuan guru kita Muhammad Yamal dari Keluar. Mudah-mudahan kita doakan para habaib kita, para tuan-tuan guru kita, mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, dan diberikan kelancaran, kemudahan dalam dakwahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salat dan taslim, keselamatan, kesejahteraan mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keturunan beliau, zuriat beliau, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, pada orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau, kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, ila yaumil jazaa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Niatnya ulun padahal kesini hendak untuk mendengar ulun, untuk belajar, cuma kebetulan kenapa ibu disuruh ke Bangder ya, dan aturannya ada pampas ulun ke Bangder di sini. Ada guru-guru kita, ada para habaib, ada guru Ahmad Mubarak. Alhamdulillah kamu pulang ke sini. Terakhir rasanya ketemu di Gang 4 Lawan Sidin, acara tablik. Tapi kalau apa lah, satu tempat barang ya rawat. Belum di sini cuma menyampaikan betapa beruntungnya Tuhan Pian yang hadir di majelis pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini penuh dengan keberkahan.
penuh dengan kebaikan-kebaikan yang dicucurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemungkinan apabila pian berdoa, insya Allah kabul doa kita. Dan mudah-mudahan insya Allah hajat kita pun seberatan yang hadir pada saat ini, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pangsil satu kebaikan ulun bagi saya satu umat. Ada 3 orang pemuda tersesat di sebuah hutan. Jadi 3 pemuda ini kisahnya hendak ke gunung. Waktu ke gunung sesat, ada tahu menuju bulik. Beberapa hari ketika ia sesat, 3 pemuda ini tadi bertemuan sebuah pulau, yang mana di pulau tersebut ada banyak batu-batu permata luar biasa. Cuma kedatangan itu, apakah ini permata berharga atau tidak? Jakanya ternyata jambut itu ya kalau diambil ya. Kemudian 3 orang pemuda ini tadi, yang pertama si A, si A ini mengambil sedikit, ambil cukup di kantong aja, buat di kantong selawar, buat di kantong baju, dan sudah seadanya jadi itu dicopopai kalau lah ya. Kemungkinan tahu juga apakah berharga atau tidak. Kemudian pemuda yang kedua, anggaplah si B, mengambil batu banyak ikan sedikit pada yang pertamanya, pacul baju biar agar sing bajuan tapi dalam baju buat dalam baju. Yang ketiga untung sedikit terbawa tas, ini tas kaya buat dalam tas, buat dalam tas. Kemudian ketiga ini jalan lagi, mencari jalan menuju bulik. Dan alhamdulillah pertemuan jalan bulik, ketemu sebuah kampung. Sampai di perkampungan itu ditakuni oleh orang kampung, napa dibawa ujarnya kami ini tadi terdapat datunya. Ujar orang kampung, oh ini batu larang. Batunya halus-halus saja kayak kerikil dulu, ini dari suaminya dua, bisa aja. Bisa aja juga. Berapa aja larangnya? Kurang lebih 400-500 ribu dalam 1 biji. Batunya halus kayak kerikil. Jadi ujar tasnya tadi, alhamdulillah. Tapi menyesal. Kenapa aku buat dalam tas saya? Jangan tahu aku buat belanjang. Aku buat dalam selawar, aku buat dalam baju, ada di tas saja. Ujar nomor 2 tadi, Allahu Akbar, ikan sama din aku. Bayar di baju aja membuat di kadut. Yang ketiga menangis. Kenapa buat dalam selawar? Nah, ini satu tangsil lesan kita, bahwasanya kehidupan kita di dunia tidak nampak pahala kebaikan-kebaikan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah ketika kita kena bulik kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan yang sedikit, yang banyak kali merasa kurang yang dibawa. Maka terus kita raih kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian ada majelis, alhamdulillah tu laki, di mana aja ada majelis tu laki. Ada kegiatan-kegiatan amal soleh, pian datang. Kenapa? Ya tadi nang banyak aja kekurangan, apalagi yang sedikit.
Tapi insya Allah mudah-mudahan kita segera akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang bahagia, dengan membawa amal ibadah yang diterima seberatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya yang dapat bulan sampaikan salah khilaf minna halal min qariba. Mudah-mudahan kabul hajat kita seberatan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.